Jadi kita harus tahu kenapa kita belajar firewall di MTSNA. Saya kenalkan pengetahuan baru tentang vulnerability assessment. Ya, apa sih ini? Ini seperti kalian melakukan scanning. Ya, kalian bisa tahu perangkat kalian ataupun server kalian itu punya titik lemah apa aja. Nah, kalau misalkan kalian punya titik lemah, berarti firewall kalian itu juga mengalami kelemahan. Ya, atau setting yang ada di situ ada titik lemahnya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang di sini pernah memasang router baru? Kalian punya router baru dan membiarkan passwordnya kosong? Pada saat praktek bersama pertama kali, yang mungkin kalau nggak salah saya pernah ngereset siswa itu karena aturannya sudah saya sampaikan harus diganti passwordnya, tapi masih default. Apa yang saya lakukan? Saya reset kan ya. Nah, itu contoh saya melakukan tindakan ini, ya, atau PT, ya, melakukan PT saya, penetration test, ya. Jadi saya melakukan hacking di dalamnya dan langsung saya reset, ya. Saya kok bisa tahu ya? Saya nyecanning. Lah, assessment ini adalah proses scanningnya itu. Mana titik mana yang lemah di situ dan saya lakukan masuk penetration testnya. Jadi itu. Jadi kita belajar firewall itu supaya kita tahu titik lemah. Apa sih FA itu ya? Jadi vulnerability assessment ini mengapa kita perlu tahu? Karena mikrotik, kalau biar kalian tahu ya, mikrotik itu sangat banyak sebagai target. Karena itu sekarang rata-rata ISP yang cukup besar, perangkatnya itu bukan mikrotik. Tapi kalau RT/RW net itu masih perangkatnya mikrotik. Karena di atasnya RT/RW itu ada ISP yang membackingi. Ya, yang terjangkau RT/RW net itu masih level mikrotik. Tapi mikrotik ini sebagai banyak target untuk tindakan hacking. Nah, efeknya apa kalau misalnya ada serangan itu? Efeknya apa biasanya? Yang saya lakukan apa biasanya? Reset, restart. Internet kalian akan down, klien kalian akan komplain. Itu yang biasanya terjadi. Kalian punya titik lemah. Nah, ini kemudian ada tindakan namanya scanning. Nanti kalian bisa download Nmap. Kalau kalian basis Windows bisa download basis Windows, basis Linux bisa menggunakan basis Linux. Aslinya Nmap ini basisnya adalah CLI, tapi di Windows dibuat GUI. Informasikan untuk guru siswa kelas 12, kalian juga bisa menuju ruang aula. Kemudian ada mitigasi, melakukan gathering pada router OS untuk menutup celah keamanan. Jadi kalau kita sudah scanning, sudah tahu nih, baru kita kan sudah habis ini akan belajar firewall, kita akan tahu celah apa saja yang harus dimatikan, harus diamankan, supaya orang itu tidak mudah masuk ke bagian kita. Nah, untuk scanning itu kita bisa menggunakan namanya aplikasi Nmap kalau saya pakai. Jadi kalau misalkan saya contohkan di sini. Saya pakai aplikasi Nmap. Kemudian router saya IP-nya adalah ini ya, 1.1 ya, 1.1. Saya masukkan IP-nya. Nah, untuk metodenya ini macam-macam.
Ya, kita mau scanning apa? Kalau yang paling sederhana yang baris luar itu intense scan, saya scan. Ini akan scanning. Lihat di sini. Yang membuka posisinya buka apa port berapa aja? Bacanya di mana? Ya di sini. Discovery open port 22. 22 itu punyanya apa? SSH. Ya. 21 FTP kebuka. Kemudian 80 berarti menandakan webfig-nya kebuka juga. 8291. Loh, hilang ngudun. 8291. Inbox, ya. Mana tadi? Jadi, nah ini tas. Dan ternyata ada port lain 2000 kebuka juga. Ya, jadi kalau kalian mengamankan itu jangan lihat fokus pada satu bagian aja. Kalian bisa lakukan scanning. Cek kalau misalkan kalian nggak butuh FTP, matikan. Kemarin matikannya di mana? FTP SSH-nya? Di apa? IP services. Tinggal dimatikan aja. Ya. Kemudian webfig kalau misalkan kalian nggak butuhkan juga bisa dimatikan. Ya itu saling mempengaruhi. Semakin kecil celah orang masuk, berarti kalian bisa lebih mengamankan. Karena apa? Kalau misalkan kalian di sini itu semakin dikit orang masuk, otomatis firewall kalian itu juga konfigurasinya nggak terlalu ribet. Ya, itu tips dan triknya. Kalian bisa download Nmap ya di Google. Nmap itu aja download. Kalian install. Silakan di download dulu coba Nmap. Nmap peta ya. Kemudian install. Kalian coba jalankan seperti saya ini. Ketikan IP router kalian. Itu bisa kalian scanning. Ya. Ya, security scanner. Itu untuk scanner memang. Nyeken. Dan uniknya, kita sebagai admin tahu siapa yang nyeken. Kedetek. Di lognya. Ya. Lognya keluar. Ya. Lognya keluar. Ya, jadi proses scanning pun bisa kita identifikasi. Kalau misalkan kita dari router itu sendiri bisa dilakukan. Itu ya. Jadi itu tentang VA. Jadi silakan nanti hasilnya kalian bisa lihat. Tadi kan saya contohkan beberapa port ya yang kebuka. Itu proses analisa mana yang kira-kira dibutuhkan, mana yang tidak. Nanti kalian silakan coba jalankan Nmap-nya dan identifikasi. Baru setelah kalian sudah tahu, baru lakukan mitigasinya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, ya. Nah, baru setelah kalian tahu celahnya, kita akan baru bahas firewall. Apa yang perlu kira-kira pantas kita lakukan untuk melakukan filtering. Nmap, Nmap. Ya. Saya contohkan cara downloadnya. Berat ya?
Ini ya, Nmap. Ada beberapa versi ya, ada yang Linux, ada yang Windows ya. Cari yang versi Windows. Misalkan kalian Windows. Ya. Ini untuk scanning. Untuk ngecek kira-kira firewall kita, router kita itu sudah aman atau belum. Ya. Ada Zenmap, Guin, download, di-download. Nah. Nih di sini. Cari yang last stable release. Yang di sini ya, Nmap 7.98 setup. Ya. Oke. Silakan dicoba di tempat kalian masing-masing. Nah, sambil dicoba, kita akan lanjut materi firewall ya, supaya kita bagaimana caranya mengamankan router kita dari yang seperti tadi. Kalau tadi itu adalah kita belajar gimana cara melihat titik lemah perangkat. Kalau tadi kan cara untuk melihat. Kalau ini adalah cara gimana kita mengamankan. Beda ya. Kalau yang tadi untuk melihat celah, jadi kalau misalkan kalian ingin hacking, berarti kalian ingin jadi administrator harus jadi hacking dulu. Supaya apa? Tahu mana yang perlu ditutup. Nah, itu tadi adalah cara untuk tahu konfigurasi kita apa yang salah sebelum kita belajar lebih dalam. Untuk jadi administrator yang sesungguhnya. Gitu ya.